Rahasia gelap penjajahan, apa yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah penjajah yang tidak diajarkan ketika sekolah. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Ketika mendengar kata penjajahan, sebagian besar dari kita mungkin teringat pada kisah heroik bangsa yang bangkit melawan kekuatan asing atau nama-nama besar seperti Columbus, Vasco da Gama, atau Raffles. Dalam buku-buku sejarah yang sering diajarkan di sekolah, penjajahan terkadang dipoles menjadi narasi tentang penemuan dunia baru atau penyebaran peradaban. Namun, realistis penjajahan jauh lebih gelap. Penjajahan bukan hanya tentang eksplorasi atau pembangunan, melainkan tentang kekerasan sistematis, eksploitasi besar-besaran, dan penghapusan budaya yang meninggalkan luka mendalam hingga sekarang. Dalam catatan sejarah resmi, penjajahan sering digambarkan sebagai misi mulia untuk memperkenalkan teknologi, agama, dan tata pemerintahan kepada masyarakat yang dianggap terbelakang. Namun kenyataannya penjajahan hampir selalu dimulai dengan kekerasan. Pada abad ke-17, Belanda sangat menginginkan monopoli atas pala, rempah-rempah yang hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Pala adalah komoditas yang sangat berharga di Eropa karena dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Jan Pieter Zoon Koon, seorang gubernur jenderal VOC, memutuskan untuk menguasai Banda sepenuhnya. Pada tahun 1621, dia memimpin pembantaian besar-besaran terhadap penduduk asli Banda. Ribuan orang dibunuh, sementara mereka yang tersisa dijadikan budak. Penduduk asli Banda yang telah hidup damai selama berabad-abad kini punah dari tanah mereka sendiri. Pulau-pulau tersebut kemudian diisi oleh pekerja budak yang didatangkan dari berbagai daerah untuk mengelola kebun pala. Cerita ini jarang diajarkan di sekolah, yang sering ditekankan kejayaan VOC sebagai perusahaan dagang pertama yang sukses, tanpa menggambarkan kekejaman yang menjadi dasar keberhasilannya. Penjajahan di benua Amerika juga tidak kalah brutal. Ketika Christopher Columbus menemukan Amerika pada tahun 1492, dia dan anak buahnya membawa kehancuran bagi penduduk asli Karibia. Suku-suku seperti Arawak dan Taino menjadi sasaran eksploitasi, pemerkosaan, dan pembunuhan massal. Dalam waktu beberapa dekade, sebagian besar penduduk asli Karibia punah. Kekaisaran Spanyol kemudian melanjutkan kekerasan ini di Amerika Tengah dan Selatan. Di bawah Hernán Cortés dan Francisco Pizarro, suku Aztec dan Inca ditaklukkan dengan kekerasan, penipuan, dan penggunaan penyakit seperti cacar sebagai senjata biologis. Penjajahan tidak bisa berjalan tanpa tenaga kerja yang murah, atau dalam banyak kasus tanpa tenaga kerja yang diperbudak. Di Hindia Belanda, sistem kultur seltel atau tanam paksa yang dimulai pada abad ke-19 adalah salah satu bentuk eksploitasi terbesar. Petani pribumi dipaksa menyerahkan sebagian besar tanah mereka untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil bumi ini kemudian dijual dengan harga tinggi di pasar internasional, sementara rakyat pribumi menderita kelaparan. Pada abad 1840, kelaparan melanda Jawa karena lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi diubah menjadi perkebunan tanaman ekspor. Ribuan orang meninggal akibat kekurangan pangan, sementara Belanda menikmati zaman keemasan mereka berkat hasil bumi dari Nusantara. Ironisnya, dalam pelajaran sejarah, tanam paksa sering digambarkan sebagai sistem yang membantu Belanda membangun infrastruktur di Hindia. Sisi kelamnya jarang diungkapkan. Di Afrika Barat, penjajah Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda menculik jutaan pria, wanita, dan anak-anak untuk dijadikan budak di Amerika. Mereka diangkut dalam kapal yang penuh sesak. Dengan kondisi yang tidak manusiawi, banyak yang meninggal di tengah perjalanan. Mereka yang berhasil tiba di Amerika dipaksa bekerja di ladang kapas, gula, dan tembakau tanpa bayaran. Sistem perbudakan ini menghasilkan kekayaan besar bagi penjajah, tetapi menghancurkan masyarakat Afrika, memutuskan keluarga, dan meninggalkan trauma antar generasi yang masih terasa hingga kini. Penjajahan tidak hanya tentang penguasaan fisik,
tetapi juga tentang penguasaan pikiran dan budaya. Ketika Inggris menjajah Australia, mereka menganggap suku aborigin sebagai primitif dan tidak beradab. Pemerintah kolonial menculik ribuan anak aborigin dari keluarga mereka untuk diadopsi oleh keluarga kulit putih atau dimasukkan ke panti asuhan. Tujuannya adalah mengasimilasi mereka ke dalam budaya barat. Anak-anak ini yang dikenal sebagai stolen generations dipaksa melupakan bahasa dan tradisi mereka. Banyak dari mereka tumbuh tanpa identitas, terasing dari keluarga dan komunitas mereka. Di banyak negara jajahan, penjajah mendirikan sekolah untuk mendidik penduduk pribumi. Namun pendidikan ini dirancang untuk mempertahankan kekuasaan penjajah. Di Hindia Belanda misalnya, sekolah-sekolah hanya mendidik anak-anak pribumi untuk menjadi pegawai rendahan, bukan pemimpin. Bahasa Belanda dijadikan bahasa utama, sementara bahasa dan tradisi lokal dianggap tidak penting. Penjajah tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga propaganda untuk menciptakan narasi bahwa mereka datang untuk membantu masyarakat lokal. Ketika Inggris menjajah India, mereka sering menggambarkan diri mereka sebagai pembawa modernisasi. Mereka membangun rel kereta api, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Namun rel kereta api ini sebenarnya dibangun untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, bukan untuk kesejahteraan rakyat India. Di Nusantara, Belanda sering memanfaatkan konflik internal antara kerajaan-kerajaan lokal untuk memperkuat kekuasaan mereka. Mereka mendukung satu pihak hanya untuk kemudian menjatuhkan kedua belah pihak setelah konflik usai. Strategi ini digunakan dalam Perang Diponegoro, ketika Belanda memanipulasi situasi politik di Kesultanan Yogyakarta untuk mengisolasi dan melemahkan Pangeran Diponegoro. Penjajahan mungkin sudah berakhir secara resmi, tetapi dampaknya masih terasa hingga hari ini. Banyak negara bekas jajahan tetap miskin karena sistem ekonomi yang diciptakan penjajah tidak dirancang untuk memajukan rakyat, melainkan untuk mengeksploitasi mereka. Di Amerika, eksploitasi sumber daya alam ada oleh penjajah meninggalkan ketergantungan ekonomi yang sulit dihilangkan. Di banyak negara bekas jajahan, garis batas negara ditentukan oleh penjajah tanpa memperhatikan suku atau etnis lokal. Hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Penjajahan adalah bab gelap dalam sejarah manusia yang tidak boleh dilupakan atau dipoles menjadi cerita heroik. Dengan memahami sisi gelap penjajahan, kita dapat belajar dari masa lalu dan berupaya menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.